Hai Bunda, tahukah Bunda kalau 20 dari 100 pasangan susah mendapatkan keturunan disebabkan karena masalah kualitas sel sperma suami? Mungkin selama ini kita berpikir kalau pasangan yang susah mendapatkan keturunan biasanya disebabkan masalah kesuburan pada wanita. Tapi jangan salah ya, pria pun juga sangat penting peranannya. Kualitas sel sperma yang kurang baik tentunya bisa menghambat terjadinya kehamilan. Nah, masalah pada sel sperma ini ada macam-macam ya, mulai dari jumlahnya yang mungkin terlalu sedikit, bentuknya yang tidak normal, atau kemampuan dia bergerak yang mengalami masalah, sehingga kemampuan dalam membuahi sel telur jadi terganggu. Coba ya kita bahas lebih lanjut di video kali ini tentang jenis-jenis masalah kualitas sel sperma. Bersama saya, Dr. Jeffrey. Jadi spermatozoa atau sperma adalah cairan yang diproduksi dan dikeluarkan oleh testis atau buah zakar ketika si pria mengalami ejakulasi. Sekali ejakulasi ini, pria bisa mengeluarkan berjuta-juta jumlah sel sperma berbarengan dengan keluarnya cairan mani atau bisa kita kenal sebagai cairan semen. Sel sperma yang sudah keluar ini akan berlomba-lomba menuju saluran indung telur atau tuba falopi untuk bisa membuahi sel telur. Sehingga untuk bisa terjadinya kehamilan, kualitas sel sperma yang baik tentunya juga sangat berperan untuk bisa kehamilan ini berhasil. Makanya mungkin kalian juga sering dengar sekali beberapa pasangan yang melakukan pemeriksaan kualitas sel telur atau sel sperma sebelum mereka menikah. Ya tujuannya baik sih, salah satunya adalah untuk menilai apakah ada kelainan. Yang mana kalau dideteksi secara dini, mungkin aja bisa diterapi sedini mungkin. Hasilnya tentu akan lebih baik. Nah, tadi kita sempat singgung ya tentang jenis-jenis kelainan sperma dari jumlah, bentuk, dan juga pergerakannya. Coba kita bahas satu-satu lebih detail ya. Nah, pertama-tama coba kita bahas masalah dari segi jumlah. Jadi ketika sel sperma yang dikeluarkan jumlahnya ini terlalu sedikit, ini tentunya akan menghambat juga proses terjadinya pembuahan ya, untuk bisa terjadi kehamilan. Ada dua jenis masalah dari segi jumlah sel sperma. Yang pertama adalah oligozoospermia. Jadi oligozoospermia adalah kondisi di mana sel sperma yang dikeluarkan jumlahnya terlalu sedikit. Jika dicek dari pemeriksaan laboratorium, jumlahnya kurang dari 15 juta sel sperma per 1 mili cairan mani. Jadi masih ada nih sel spermanya, hanya jumlahnya saja yang terlalu sedikit. Kemudian yang masalah kedua adalah azoospermia. Ini kondisi yang bisa kita bilang lebih buruk lagi ya. Jadi ketika si pria ini ejakulasi, yang keluar hanya cairan mani atau semen saja. Tidak ada ditemukan sel sperma sama sekali. Informasi juga tambahan buat kalian yang saat ini sedang program hamil, perlu juga ya ditunjang dengan nutrisi tambahan. Ada madu amils untuk pria yang berwarna biru ini, kandungannya membantu untuk menaikkan kualitas dari sel sperma, sehingga pembuahan bisa lebih baik terjadinya. Dan juga madu amils yang warna pink, yang juga membantu untuk meningkatkan kesuburan, kualitas sel telur, mempersiapkan rahim untuk promil. Link untuk madu amils ini ada di kolom deskripsi jika kalian tertarik untuk mencobanya yang saat ini sedang ikhtiar atau berusaha untuk program hamil. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab sel sperma ini jumlahnya terlalu sedikit? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kadar hormon testosteron yang terlalu sedikit. Hormon testosteron ini penting ya dalam pembentukan sel sperma. Atau penyakit waktu kecil, di mana si buah zakar tidak turun. Ini sering sekali terjadi pada anak-anak. Ketika diraba kantung buah zakarnya, mungkin si buah zakar hanya satu atau bahkan nggak ada sama sekali. Kemudian kelainan-kelainan yang disebabkan infeksi, misalkan infeksi virus atau infeksi bakteri yang mengenai buah zakar, sehingga kualitas atau kemampuan si buah zakar untuk memproduksi sel sperma jadi juga berkurang. Atau penyakit-penyakit seperti varikokel, yaitu pelebaran pada pembuluh darah buah zakar itu juga bisa menentukan loh. Dan juga kebiasaan pola hidup yang kurang sehat, seperti merokok atau minum alkohol, atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kemudian kelainan yang kedua berkaitan dengan kemampuan sel sperma ini dalam hal bergerak. Kalau misalkan sel sperma pergerakannya terlalu lambat, ini biasa kita sebut sebagai astenozoospermia. Jadi normalnya ketika habis diejakulasikan, sel sperma ini akan berlomba-lomba bergerak atau berenang ya, untuk menuju saluran indung telur, ketemu dengan sel telur di sana dan untuk membuahi. Kalau misalkan pergerakannya terlalu lambat atau hanya muter-muter saja atau bahkan tidak bergerak sama sekali, tentunya ini akan menghambat juga proses pembuahan.
Nah, normalnya sel sperma yang baik itu mampu bergerak sekitar 25 mikrometer per detiknya. Kalau misalkan pergerakannya terlalu lambat, ya kemampuan untuk membuahi juga akan berkurang. Nah, penyebabnya apa sih? Ya, biasanya berkaitan dengan faktor genetik atau keturunan, misalnya dari keluarga pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Atau mungkin disebabkan karena kebiasaan merokok. Makanya bagi para pasangan, terutama suami, kalau misalkan lagi promil, sebaiknya hindari betul kebiasaan merokok ini ya. Kemudian yang terakhir, kelainan berkaitan dengan bentuk sel sperma itu sendiri. Jadi kalau misalkan bentuk sel spermanya kurang baik, biasa kita sebut sebagai teratozoospermia. Nah, bentuk sel sperma yang normal itu kepalanya sedikit oval dan juga ekornya agak panjang ya. Nah, kepala ini nanti fungsinya untuk menembus sel telur dan membuahi. Sedangkan ekor yang panjang ini membantu si sel sperma ini untuk bergerak atau berenang. Kalau misalkan terjadi kelainan, otomatis kemampuan dia berenang atau kemampuan dia bisa menembus sel telur juga akan terhambat. Biasanya apa nih yang bisa menyebabkan bentuk sel sperma jadi kurang baik? Ya, paling sering sih berhubungan dengan lifestyle ya. Mungkin si pria sering merokok, atau mengkonsumsi minuman beralkohol, atau mungkin obat-obatan terlarang nih. Jadi bisa sedikit kita simpulkan ya, kalau penyebab masalah kualitas sel sperma tadi baik dari jumlah yang terlalu sedikit, bentuk yang tidak normal, atau pergerakan yang tidak normal ini mirip-mirip penyebabnya, yaitu kebiasaan merokok, konsumsi minuman beralkohol, dan juga obat-obat terlarang. Jadi buat kalian para pasangan yang saat ini sedang program hamil, sebaiknya menghindari betul ya kebiasaan tersebut, pria dan wanita, supaya peluang keberhasilan promil kalian lebih meningkat.